Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya betulin dulu. Oke, jadi masukin ya di sini data tadi udah, WiFi udah. Nah, terus berikutnya kita cari lagi ya, kita cari lagi. Oke, kita cari lagi. Minta tolong teman-teman untuk di mute ya, suaranya keluar. Oke, Bapak Ibu yang suaranya masih keluar minta tolong di ini ya, dimatiin mic-nya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sektor tekno itu lainnya nggak ada ya. Buka, kemudian WiFi. MTDL ini dia market cap-nya 7 triliun lebih, cuman dia naik 1, sekian %. Jadi kita skip. Kita skip. Nah ini kayak ASIO area ini naik 5%, tapi market cap-nya 500 miliar ya, kecil gitu ya. Jadi ini juga kita skip. Ada elit. Elit ini Elit ini market cap-nya 300 miliar. Nah, ini juga kecil ya, itu di skip aja. Oke, kita ketemu di sektor tekno tadi ya, WiFi, data, dan sebagainya. Berikutnya, kita cari lagi nih di IDX detail di sini. Nah, ini kita ada IDX basic gitu ya. Oke, kita sortir pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, ini ketemu. Nah, di di sektor basic industri, di sini ketemu aman ya. Aman naik 2,8%, market cap-nya 500 triliun gitu ya. Bobotnya di sektornya 28%. Jadi menyumbang di bobotnya itu segini. Bawahnya itu ada BRMS ya. Jadi udah terbukti ya tadi pagi BRMS kenceng ya, ini dia jadi leading di sektornya. Kemudian ada MDKA, ada Antam di sini ya. Terus ada DAS naik 9%. Oke, berarti dimunculin ya. Lainnya apa ya? Lainnya hmm, nggak ada. Nggak ada. Ini market cap udah di bawah 1 triliun, udah nggak usah kita lirik dia. Nah, kita cari kenaikan kisaran 2% sampai 5% ke atas dan market cap paling nggak di atas 1 triliun, misal kisaran 5 triliun ke atas itu lebih bagus. Ya, jadi jangan mepet yang 1 triliun ya. Jadi kita cari yang top 10 lah, top 10 di market cap di sektornya gitu ya. Nah, di sini ketemu BRMS MDKA. Hmm,
Ini tak hapus ya. Ini yang saham-saham Big Bang ini tak hapus. Ini kita kan ceritanya kita screening day trading buat besok ya. Oke, saya hapus, Ratu saya hapus dulu, Tuan saya hapus, Dewa saya hapus, Petro saya hapus, CBDK saya hapus, MTEK hapus, PAMI hapus, yang hapus, Raja hapus. Oke, das Tepia hapus. Berarti ini nambah data. Terus tadi ada DCI juga, SG gitu ya. Terus kita klik register ya teman-teman. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau kita screening yang day trading, screening yang hijau-hijau aja gitu ya. Scalping itu screening yang hijau-hijau aja juga. Jangan yang merah di screening gitu ya. Oke. Antam sudah nggak ya? Antam sudah, terus BRMS sudah, apa lagi ya? Udah cukup ya ini ya. Udah masuk semua ini saham-saham yang potensi besok naik teman-teman. Terus di sini yang 1% lagi ada sektor DBX. Di sektor DBX. Sorry, keliru di sini ya. Sektor DBX ini kita klik. Nah, sektor DBX kita klik. Oh, ternyata ada DCII lagi naik 19%. Ini yang bikin bobot sektornya naik. Setelah itu nyaris nggak ada ya. Ini kepik cuma naik 2% ya. Boleh juga sih ditampilin. Terus at G. PSAB naik 2% gitu ya. WiFi lagi di sini muncul ya di sektor ini. Udah nggak ada lagi. Jadi ya berarti besok yang potensi ini gitu. Salah satu pasti ada yang gerak. Salah satu dari ini pasti ada gerak. Nah, nanti ketika teman-teman udah tampilin di sini ya, misal jam 9 lebih 1 menit sampai jam 9 lebih 15 menit itu volumenya gerak gede. Tiba-tiba ada yang makan sampai dalam waktu 5 menit itu sampai 30.000 lot misal. Misal anggaplah Antam gitu. 1 menit pertama udah lompat 3%. Nah, itu yang diincar untuk scalping gitu. Udah naik 3%, value transaksinya katakanlah di top gainer ini misal ya. Misal di top gainer ini, kan top gainernya ini BRMS ya, transaksinya 1 triliun gitu ya. Misal di sini Antam gitu. Ya udah, di top 3 ini kita fokus ke Antam. Gitu caranya caranya untuk screening day trading dan untuk scalping seperti itu teman-teman. Nah, terus lebih membantu lagi di running trade ya. Di running trade ini itu di setting. Klik. Nah, nah ini di setting, anggap price-nya teman-teman tuh suka scalping yang harga saham berapa. Kalau saya suka scalping yang harga 200 sampai mungkin 15.000, 15.000, anggaplah pani gerak masih kelihatan di layar running trade gitu. Volumenya itu pakai yang 500 aja. Kenapa 500? Biasanya bisa bisa yang 500 bisa 1.000 sih. Kalau yang 500 saham-saham kayak macam Pani bid overnya kan rata-rata 500 sampai 1.000 lot. Jadi kalau ada yang makan 500 atau 1.000 lot itu kelihatan di layar running trade. Nah, ini tinggal teman-teman klik OK aja. Nah, jadi running trade-nya itu nggak nampilin spam order. Spam order itu yang satu lot, satu lot, satu lot gitu semua. Jadi nampilinnya cuma 500 lot di sini. 500 lot. 500 lot bisa, 1.000 lot bisa gitu ya. Itu. Jadi muncul di sini. Kalau ada yang BRMS tadi pagi saya bisa ketemu itu di sini muncul 1.000 lot gede, 5.000 lot, 10.000 lot gede. Jadi jam 9 bisa 1 menit itu gede gitu. Nah, itu teman-teman bisa ambil. Terus kita ngelihat dari sisi trade book ya. Nah, ini bagaimana cara entry-nya, teman-teman. Nah, ini contoh BRMS ya.
Nah, teman-teman itu lihat tarikan pertama di berapa ya. Nah, sama frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu jumlah transaksi beli dan jual. Satu kali beli jual, satu kali beli, satu kali jual itu dihitung satu kali frekuensi. Jadi kalau misalnya katakanlah si BRMS ini ada 1508 frekuensi, itu artinya 1508 kali transaksi beli dan jual. Berarti kan ramai sekali. Logikanya kita berpikir seperti itu. Jadi kalau kita trading, kita ngelihat data di stock price, itu kita main logika, teman-teman. Jadi kalau frekuensinya gede, terus volumenya rame, transaksi udah gede ya. Nah ini ya, jadi low-nya ini di 404. 404 ini udah transaksi 15 miliar. Berarti memenuhi kriteria dong. Kan tadi saya info syaratnya minimal transaksi 10 miliar Bapak Ibu. Nah, jadi udah memenuhi syarat untuk kita entry gitu ya. Terus dia jadi top value tadi pagi, nomor satu kalau nggak salah, satu dua dia jadi top value. Nah, terus entry-nya posisi kita gimana gitu ya. Nah, kalau posisi open low biasanya rata-rata naik Bapak Ibu. Kalau open sama dengan high itu turun. Catat ya, open sama dengan low biasanya saham akan naik. Kalau open sama dengan high itu pasti turun. 90% pasti turun open sama dengan high. Kalau nggak percaya di sini kita cek ya. Stock dinner, kita klik loser di sini ya. Kita klik loser di sini. Nah, ini teman-teman lihat STTP open 14.150, high 14.150. Naik apa turun? Gitu ya. Oke, sekarang gini. Saya mau Bapak Ibu latihan screening, baca dengan cepat ya di stock dinner. Minta tolong Bapak Ibu cari yang open sama dengan high, sahamnya turun. Coba list di kolom chat ya. Oke, minta tolong list di kolom chat. Eh, Oke, tulis yang open sama dengan high, Bapak Ibu. Open sama dengan high. Ayo, ayo. SCTP sudah saya sebut, lainnya ya. Open sama dengan high, sahamnya turun. Open sama dengan high, enggak, salah. Pani bukan open sama dengan high. Opennya 12.900, high-nya 13.100. INTP, INTP. Oke, INTP benar, open sama dengan high, sahamnya turun. Oke, saya minta tolong contoh yang lain. UNTR, UNTR, UNTR eh, salah, bukan open sama dengan high. Opennya 25.050, high-nya 25.125. Eh, Cleo, salah juga. Gini loh teman-teman, open sama dengan high itu harganya sama. Contoh SCTP, open 14.150, high-nya 14.150. Itu turun gitu loh. Nah, di sini nah ini kan bisa disorot ke bawah nih. Teman-teman cek divisinya, bisa sorot ke bawah nih. BTPN open sama dengan high ini juga turun. Ya. Link open sama dengan high juga turun, gitu ya. Oke, nah ini eh, ada lagi nggak di ini di layar? ESA. SSCI ini open sama dengan high turun ya kan? ESA. Oke, coba ya ESA. Nah kan high open sama dengan high turun, benar. Oke. Ada yang masih bingung open dengan high 90% turun. Kenapa? Coba teliti aja. Hitung. Hitung persentase open sama dengan high di bursa ini ya.
klik loser, cari open sama dengan high, itu berapa banyak saham yang turun open dengan high, banyak sekali gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman mendapati suatu saham scalping open sama dengan high, keadaan sahamnya hijau, nggak usah di scalping, di skip aja, di skip aja, gitu ya. Nah, jadi misal di sini ya, misal ketemu WiFi misalnya ya, WiFi di sini high-nya 2160, open-nya 2160. Terus sahamnya naik di 2200 misalnya, naik 3%, 2%. Nggak usah di scalping, nanti lambat laun dia akan turun, akan nutup gap-nya yang bawah tadi gitu. Nah, sebaliknya kalau open dengan low itu rata-rata juga sama, dia naik. Eh, Nah ini Roni open sama dengan low naik gitu ya. Tapi memang nggak sebanyak dari open sama dengan high. Tapi ada. Kayak BRMS itu open sama dengan high. DWGL ini open sama dengan high naik. Terus Tekim ini open sama dengan high naik gitu ya. Nah, tapi cari yang transaksinya gede. Sorry, open sama dengan low transaksinya gede. Ini naik gitu ya. Itu. Itu salah satu tips screening, cari open sama dengan low transaksinya gede, naik. Atau langsung sortir aja value transaksinya. Pilih beginner, value transaksi gitu. Oke, terus entry-nya di berapa? Jadi, kalau kita ngentry, misalnya nih, contoh BRMS. Kalau misalnya open-nya udah 404, udah lompat, open sama dengan low, palingan harganya udah nyentuh 408 sampai 410. Lah, di harga saham itu ada namanya level psikologis. Level psikologis itu angka-angka bulat. Kayak katakanlah harga 100, 105, 110, 115, 120 itu angka-angka bulat. Nah, angka-angka bulat itu biasanya harga saham itu kuat gitu ya. Jadi misal 410 udah ketembus, frekuensinya gede, ini kita sebut sebagai level pertama ya. Ya teman-teman bisa entry di harga 410 atau 412. Nah, kalau posisinya di tengah-tengah di 414 atau 416. Nah, 416 ini kita lihat volumenya 1,2 juta lot, ini juga sebagai resist. Nah, ini kalau kelewat ya 416 dijaga ya kita bisa entry 418 atau sekalian 422 aja. Karena 420-nya level psikologis gitu. Itu ya. Terus teman-teman cocokin sama ini. Ini harus sepanjang sesi itu demand-nya lebih gede dari ini. Nah, itu terus jangan beli yang selisihnya jauh. Kayak contoh film ini. Contoh film. Ini selisihnya jauh. 68.000 lot, ini 8.000. Nah, kalau seperti ini biasanya overnya diisi, dia hajar kanan terus. Jadi dia hajar di over terus, ini diisi. Nah, itu seakan-akan demand-nya paling banyak. Jadi ngecoh retail gitu loh. Padahal sebetulnya dia ya nggak mau narik saham gitu loh, nggak mau narik ke atas. Itu sih. Nah, terus itu tips untuk kita screening ya. Pokoknya simple deh, cari stock dinner yang transaksi paling gede, tapi dia kenaikan udah 2 sampai 3% ke atas di 1 menit pertama. Kalau misalnya BBCA, dia transaksi 1 triliun, berarti bisa di scalping dong. Jawaban saya nggak bisa, karena memang market cap-nya BBCA gede gitu. Jadi eh, apa namanya transaksi segini wajar gitu. Kalau misalnya BRMS itu biasanya normalnya transaksi per hari itu rata-rata 200 sampai 300 ini apa namanya miliar. Kita bisa cek di sini teman-teman. Nah, bisa cek di ini daily. Nah, ini volume ya. Nah, ini kita bisa ngecek rata-rata volume transaksi per hari itu cuma segini, 3 juta, 3 juta lot, 4 juta lot.
Ini 12 juta, ini kenceng ya. Ini distribusi karena sambil turun. Nah, ini 26 ribu lot. Ini sampai sini nggak ada lagi. Ini dari Januari ini hari ini yang paling gede gitu. Contoh data gitu ya. Wih, ngeri ya data ya. 1, 2, 3, 4 hari udah naik berapa nih? 70% gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat transaksi rata-rata per hari itu beberapa waktu lalu cuma 34 ribu lot, 100 ribu lot. Pernah ini 1 juta lot, ya ini distribusi ya. Nah, teman-teman compare volume rata-rata per hari itu transaksi berapa gitu ya. Misalnya buka gitu ya. Nah, ini pernah 10 juta lot kenaikannya 9% gitu ya. Rata-rata per hari berapa nih? Dia cuman 600 ribu lot, 1 juta lot kayak gitu. Berarti kalau misalnya hari ini 4 juta lot itu lumayan di atas rata-rata gitu teman-teman. Itu loh. Nah, lantas nanti ada pertanyaan, loh Mas ini kan udah tutup market, Mas enak bisa ngelihat volumenya pasti di atas rata-rata. Caranya gini, jadi kalau misalnya dia volume yang kemarin tuh 3 juta lot sekian, dia udah lompat 3%, terus volumenya ini udah di setengah jam perdagangan udah 1 juta lot, 2 juta lot, berarti kita tinggal ngomper aja, palingan nanti sampai sesi 1 atau sesi 2 dia bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Nah kalau setengah jam udah 2 juta lot, setengahnya atau 50% dari volume transaksi lot hari kemarin, berarti ya kemungkinan sampai sesi 2 ya dia bisa lebih tinggi gitu aja. Cara cara logika ngukurnya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke. Oke, terus kalau ada pertanyaan Mas, aku masih ragu buat scalping, takut dan sebagainya. Trading masih nggak pede gitu ya. Kalau nggak pede ya jangan all in, beli semampunya aja, pakai lot kecil dulu gitu loh. Oke, itu untuk day trading ya. Sesimpel itu caranya sebetulnya, itu ya. Yang sulit sebetulnya memang actionnya karena posisi kadang kita pas live market kan kadang panik dan lain sebagainya. Terus, oke, sekarang swing ya. Kalau swing, nah kalau swing itu contoh misalnya MDKA gitu ya. Ini tak hapus saja ya para besarnya biar nggak nutupin. Nah, nah, kalau swing teman-teman harus paham sedikit basic teknikal gitu. Ini kan trennya turun ya. Kalau kita tarik garis red seperti ini ya, trennya turun gitu ya. Nah, ini di bawah MA20, di bawah MA5. Nah, ini si MDKA ini udah bentuk pola double bottom di sini ya. Nah, ini pattern ya, ini kita sebut pattern. Ini double bottom di sini. Ini udah sideways. Atau teman-teman misal masih pemula nggak ngerti, ini patternnya apa, ini eh, namanya apa, ini candlenya apa, nggak ngerti sama sekali misal ya. Kita cari simpelnya aja. Ini kan kita kita ngelihat high low-nya aja deh. Low-nya misalnya 9 Januari itu di 1330 gitu. Suatu saham yang downtrend, kalau misalnya dia sudah tidak membentuk pola lower low lagi, berarti dia sudah membentuk pola sideways. Jadi si MDKA ini sudah bentuk pola sideways di sini, jebret naik, kemudian turun lagi, buat pijakan dia udah nggak turun di bawah 1330. Berarti ini udah mulai fase bullish atau uptrend. Nah, terus ditandai ini kemarin breakout dari 1700 dan bergerak di atas MA5. Berarti base nya di berapa teman-teman kalau mau nge-swing ya spekulasinya kalau dia gerak di atas MA5 dan tidak membentuk pola lower low. Ya berarti di sini ini saya zoom ya.
Berarti di sini yang saya lingkari ini dia udah, nah ini pas candle gede ini ya, candle panjang ini teman-teman mulai pasang entry ya, udah bergerak di atas SMA5 teman-teman entry. Itu sih. Nah, kalau entry di sini di harga 1.500-an sampai sekarang ya belum dijual. Kalau mau swing bulanan ya, mau swing bulanan jangka pendek menengah ya. Kita pakai acuan MA20. Ini juga udah di atas MA5 dan di atas MA20 si MDKA ini. Nah, ini kemungkinan si MDKA ini dia harusnya buat pijakan dulu ya. Ada pullback dulu di sini ya. Terus narik ke atas lagi gitu. Nah, itu saya prediksi analisanya MDKA seperti ini, teman-teman. Jadi, tapi kalau ini udah tembus ke bawah lagi, misal pun kemarin ya, ya udah jangan entry gitu loh. Jadi untuk swing itu cari saham yang dari downtrend mau ke uptrend, atau sekalian aja cari saham yang uptrend. Apa saham yang uptrend itu? Contoh, WeFi ini uptrend gitu ya. Cuman ini kalau swing telat ya, kalau swing udah telat. Terus apa lagi ya? BRMS. Nah, BRMS ini baru ya, ini baru mau rilis ya. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, terus Dewa. Nah, Dewa ini juga udah rilis ya. Nah, terus eh, apa lagi ya? Kalau data ini udah telat ya. Das. Nah, das ini konsolidasi teman-teman. Kalau das ini masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi konsolidasi ini ada gap. Targetnya ke 6.900 besok ya. Ini ada gap ini, belum ketutup ya. Hmm, ya saya nggak mau taruhan ya. Ini just analisa aja. Tapi coba lihat besok atau lusa, ini pasti dalam waktu dekat harusnya kena. Ini karena ada lubang di sini, gapnya udah deket gitu. Ini hmm, uptrend ya sahamnya. Nah ini sahamnya uptrend. Terus, oke, ada pertanyaan bisa screen nggak Mas untuk saham yang mau eh, ke uptrend ya? Sebenarnya screeningnya bisa dari apa namanya? Bisa dari top dinner ya. Setiap hari memang kita harus lihat top dinner. Memang kita nggak bisa sih screening otomatis dari downtrend ke uptrend ya. Ke sistem kita masih belum bisa. Jadi maksudnya kita input data terus langsung bisa keluar itu masih belum bisa ya. Kalau mungkin pakai sistem-sistem yang lain mungkin kayak apa ya, kayak TradingView itu kalau yang berbayar itu juga pakai yang klik yang uptrend mungkin dia juga akan patternnya yang uptrend dia akan muncul ya, tapi yang langsung uptrend sih kalau yang baru downtrend ke uptrend tuh susah sih kalau di screen dari chart gitu ya. Maksudnya kita tetap harus input satu persatu ya gitu ya. Nah, terus meskipun input satu persatu kita bisa cari dari saham-saham yang ada spike volume yang gede. Biasanya saham yang dari downtrend mau ke uptrend tuh volumenya gede di sini gitu. Clue-nya di situ sih teman-teman. Jadi memang harus kita cari pelan-pelan gitu. Oke. Terus kalau teman-teman mau swing jangka menengah itu tetap melihat dari ini weekly chart ya. Jadi lihat weekly chart-nya, misalnya Jamfa gitu ya. Ini kan sahamnya bullish terus. Nah, ini lihat weekly chart-nya, dia posisinya di atas MA20, di atas MA5 atau enggak, MACD-nya gimana gitu ya. Nah, kalau weekly chart-nya seperti ini, contoh misalnya Unilever misalnya. Nah,
weekly chartnya seperti ini. Jadi ini saya ketik weekly chart ya. Dia di bawah MA5 terus candlenya. Ya, ya terus bakal downtrend terus gitu teman-teman. Teman-teman nggak bisa ngelawan arus gitu loh. Oh, Unilever udah turun 80% kok dari 9.000 tahun 2019 sekarang 1.300. Murah sekali dong, nggak bisa gitu. Ini kita ngelihat masih distribusi gitu loh. Jadi udah ditunggu aja distribusi selesai. Nah, ini masih bikin lower low. Low terakhir tanggal 13 Februari 12.90. Sekarang 13.50. Ini bisa juga dia 12.90 ini kejebol. Kalau kejebol ya bisa ke level psikologis berikutnya di 1.000 mungkin. 1.200, 1.100, dan 1.000 gitu teman-teman. Itu aja. Oke, eh garis besarnya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Cara screening day trading dan swing trading. Garis besarnya seperti itu. Mungkin di next edukasi akan saya lebih perhalus ya, tapi garis besarnya seperti itu. Eh, ada pertanyaan buat teman-teman ya, mau konsultasi saham silahkan ya. Kalau mau lebih detail ya, tinggal kita ngecek ini ya, ngecek Proxum ya, itu juga bisa. Tapi saya yakin teman-teman kalau udah transaksi pakai bid over, jarang pakai Proxum gitu. Karena ini hanya kita bisa lihat ketika close market gitu loh. Nah, oke. Ya udah ya, misal MDKA ya. Nah, MDKA. Kita eh, tarik dari tanggal 17 misalnya. Ya udah, ini ada yang akumulasi KZ, RX ya di 1800-an. Kemudian kalau WiFi kita cek dari mulai dia ketarik ya, jauh soalnya ini ketarik dari ini kalau saham yang kenceng kayak gini jatuhnya juga dalam loh nanti. Tapi saya nggak tahu jatuhnya kapan ya. Ini masih bisa selama kalau kita lihat momentumnya dapet ya masih bisa di scalping. Tapi kalau di swing udah telat. Ini tanggal 14 ya, tanggal 14. Hmm, oke, kita tarik tanggal 14 Januari ya. Udah 100% lebih loh naiknya. Ini udah kalau kita lihat walaupun ada yang akumulasi GR, LG, AI ini udah mulai keluar gede. IU, OD ini broker aneh-aneh udah mulai keluar gitu ya. Jadi naikin sambil distribusi. eh Rekamannya bisa di-share di grup. Nanti tak upload di YouTube aja ya, tak upload di YouTube nanti saya info. Untuk clue screening ini digabung dengan Broxum bagus gak hasilnya? Gini, Bapak Ibu kalau misalnya untuk swing ya boleh digabungin Broxum chart pakai MA5 aja sama MA20 cukup tarik garis itu aja. Terus pakai compare daily sama weekly chart untuk melihat view trend garis besarnya itu cukup. Tapi kalau Bapak Ibu mau scalping besok pagi day trading in out aja pakai bid over itu nggak pakai Broxum nggak apa-apa gitu. Karena Broxum kan pada saat live market kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Gitu. Gitu loh. Jadi kan kita untuk day trading cuman scalping main cepet aja sih. Jadi ya nggak ngelihat gitu. Nggak ngelihat Broxum. Nah, terus target jual berapa gitu. Gini, jual itu kalau misalnya katakanlah high-nya 153 gitu. Dia udah nggak bisa bikin high lagi di atasnya 153 nggak jebol. Ya udah di saat itu teman-teman bisa jual gitu.
Atau di saat selnya ini sudah lebih gede daripada yang baik, itu teman-teman juga boleh jual gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saham suspend biasanya berapa lama, Mbak? Suspendnya karena apa? Kalau suspendnya karena dia naik signifikan, kayak tempo hari itu WiFi sempat disuspend terus dibuka lagi karena dia naik suspendnya dalam rangka cooling down. Jadi naik arah berkali-kali terus disuspend 1 sampai 2 hari, terus hari ketiga kebuka lagi. Suspend kedua itu biasanya agak lama sih, biasanya sekitar 1 mingguan. Tapi kalau suspendnya itu karena suatu hal, misalnya dia kena PKPU, maksudnya diajukan pilot perusahaannya, terus ada kasus dan lain sebagainya, ya itu bisa lama gitu. Lamanya berapa? Bisa 6 bulan, 1 tahun. Ya kayak UAS kita itu kan lama itu ke suspend. Nah ini UAS kita hitung aja, ini ke suspend dari tahun lalu loh. Ini ada mungkin 1 tahun ke suspend. Karena ini sahamnya gagal bayar gitu loh. Itu sih. Fake offer lebih bagus daripada fake bid ya Mas untuk scalping. Eh, oke, ini saya kasih contoh beberapa beberapa video ya. Oke, saya kasih contoh beberapa video. Eh, Bentar ya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Hmm, oke, ini ada banyak bid offer ya yang saya rekam ya. Oke. Sebentar. Hmm, Nah, udah kelihatan Bapak Ibu ya. Oke, ini bid offer dari WiFi ya. Ini harga kapan ya? Ini waktu itu saya coba scalping harga Agustus 2024 ya, Agustus 2024. Nah, ini WiFi waktu harga 200-an, Bapak Ibu ya. 200-an transaksinya 48 miliar. Pada saat itu market cap-nya bahkan masih di bawah 1 triliun gitu ya. Nah,
Saham ini unik karena biasanya market cap di bawah 1 triliun itu transaksinya nggak sampai segini, gitu ya. Transaksi biasanya paling cuman 10 miliar itu sahamnya udah naik segini. Tapi naik 14% transaksinya segini. Berarti kan ya banyak sekali yang berkepentingan transaksi jual beli di saham ini gitu kan. Nah, terus eh, level psikologis itu kita membacanya angka-angka bulat 280, 290, 300 ya, 310, 320, 330 gitu ya, 100, 200, 400 dan sebagainya. Di level-level ini itu krusial. Jadi kalau misalnya 300 jebol, dia biasanya ke atasnya lebih gampang gitu ya. Kalau 280 jebol ke atasnya lebih gampang. Nah, kalau 280 jebol berarti 280 ini sebagai support. Nah, ini saya rekam buying powernya juga 1 kali lipat dari yang sell gitu. Hampir 90% itu saham yang digoreng naik atau posisi naik itu pasti ini lebih gede gitu ya. Ada juga tapi ini gede jauh, ini kecil. Nah, itu hati-hati. Biasanya itu fake ya, itu fake. Yang bagus normal, selisih 1 kali lipat. Misal sini 500, sini 1 juta gitu ya. Sini 10 juta, sini mungkin 5 juta, 6 juta gitu ya. Itu. Saya play lagi. Oke. Nah, ini di sini di dan ini bisa ngelihat lot-lot yang lagi kemakan gede. Nah, itu perlu diperhatiin juga. Kayaknya yang ini aja. Nah, oke, kembali ke ini ya, bid over. Jadi kalau misalnya kita melihat di total sum ini ya, total sum ini dia lebih gede daripada yang ini ya, over. Itu harga masih potensi keangkat gitu ya. Harga masih potensi keangkat. Nah, terus kalau ini diisi sampai bawah tapi dikosongin di atas, itu tujuannya apa? Tujuannya bandar masih berkeinginan untuk nampung harga lagi gitu. Jadi dijagain di sini, biar biar dia nggak turun di bawah 290 gitu. Tapi kalau ini udah diisi full, sebenarnya yang bagus itu eh, dia siap ditarik naik itu yang ini diisi full. Ini sampai sini tuh diisi full. Tapi yang di over itu ada beberapa antrian tebel. Nggak full tebel ya. Kalau sama-sama tebel, nah itu bisa juga nanti eh, supply-nya yang kuat atau offernya yang kuat, harganya turun gitu. Oke, jadi yang menarik tadi ada yang tanya apa ya? Yang tanya, Pak, dikatakan lot gede itu idealnya berapa lot gitu? Nyesuaiin harga sahamnya gitu, nyesuaiin harga sahamnya. Kalau ditanya, Pak, berapa lot gede dimakan tuh nyesuaiin harga sahamnya. Kalau misalnya WiFi harga segini waktu itu ganjelan tebelnya 10.000 itu idealnya paling enggak dimakan 50 sampai 70%. Berarti sekitar 5.000 sampai 7.000 lot. Jadi kalau ada yang makan misalnya di 298 itu 5.000 sampai 7.000 lot, berarti itu lot gede, investor salah satu investor gede yang makan. Itu kita bisa ngikor atau ngikut gitu ya. Dan kalau bisa ngikutnya itu di atas level psikologis. Kalau 290 ngikutnya 292. Jadi deket sama ibaratnya tahanan kuat atau support kuat di sini gitu. Kalau mau ngambil di 296 atau 298 sekalian aja nunggu 300-nya jebol itu. Kalau 300-nya jebol kita ngikut beli di 300. Nah, nanti stop loss-nya itu bisa di bawahnya, 3 tick atau 2 tick di bawahnya. Itu sih. Oke,
Dan saham WiFi pernah fluktuasi harganya loncat-loncat itu kenapa ya Pak? Loncat-loncat itu karena memang ya si bandar lagi memang aktif ya, aktif mentransaksikan dan eh, ada yang makan beberapa fraksi sekaligus. Jadi misalnya 29 langsung dimakan sampai 304 gitu ya. Jadi langsung dihajar. Ini persediaan ada total 3.000, 11.000, 8.000 ini langsung dimakan seret 3 fraksi. Itu otomatis loncat. Dibanting 3 fraksi otomatis loncat gitu. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa lot besar sudah banyak kemakan tapi harga malah mau turun? Kenapa bisa begitu? Nah, makanya kita eh, lihat ya, ini contoh video saya stop share dulu ya. Eh, saya kasih contoh yang lain. Oh, antrian-antrian naik. NCN coba ya. Nah, ini salah satu bid offer dari NCN ya. Kayaknya ini nggak begitu aktif ya. Saya kasih contoh yang aktif ya. Sebentar. Saya kasih contoh yang aktif. Hmm, nggak muncul ya. Sebentar. Oke. Kayaknya sih saya lupa sih nyimpennya yang contoh bid offernya yang aktif ya. Next time aja saya cari dulu ya. Oke. Jadi kenapa lot besar sudah banyak kemakan tapi harga malah mau turun? Itu biasanya biasanya itu di sini ya, di offernya ini. Kita kasih contoh ini ya. Hmm, biasanya tuh di offernya ini itu dia ditambah terus gitu ya, diisi terus. Jadi offernya itu ditambah terus. Itu yang membuat saham itu dia malah distribusi gitu. Kecenderungan harga turun. Nah, ini mungkin ini ya, tips buat teman-teman ya, buat belajar bid over itu berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Kita belajar logika dan pengalaman di situ. Eh, nggak ada buku khusus atau literasi yang mempelajari bid over. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu supaya bisa mengerti pola-pola bid over,
itu direkam layar di video gitu ya, direkam layar di video ketika saham yang Bapak Ibu tradingkan, scalping. Mas ini kok bid overnya aneh, Mas ini sudah sesuai saran, buy-nya lebih gede, sell-nya lebih kecil, kok ini tahu-tahu dibanting gitu. Mas ini transaksinya bagus, gede, tapi kok bid overnya gini gitu ya. Itu bisa direkam layar atau di video Bapak Ibu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa japri ke saya ya. Japri ke saya, konsultasikan. Jadi kita biar dapat dapat rekaman ya atau data gitu ya. Cara rekamnya gimana? Eh, pakai aplikasi, kalau di handphone pakai aplikasi rekam layar di apa namanya, scroll yang atas itu ada menu rekam layar. Handphone-handphone yang sekarang canggih sih. Atau download aja di Play Store, recording atau rekam layar atau apalah gitu ya. Itu banyak ininya apa namanya, aplikasi untuk merekam layar kalau via handphone. Kalau via PC ya, laptop ini, saya biasanya pakai apa nah, pakai Camtasia Studio. Saya biasanya pakai Camtasia Studio 8. Atau Bapak Ibu kalau gaptek datang aja ke toko-toko komputer atau servis komputer, bawa laptopnya, Pak, saya mau minta aplikasi rekam layar. Biasanya dikasih Bandicam atau apa gitu. Nah, tapi saran saya laptop yang speknya mungkin agak bagus ya, dalam arti RAM-nya, kemudian memorinya itu juga bagus, prosesornya ada bagus, itu bisa. Itu sih. Oke, mungkin itu ya dari saya ya, Bapak Ibu. Mulai besok saya akan rekam setiap scalping sampai. Nah, benar. Jadi caranya teman-teman supaya bisa itu semua yang Bapak Ibu scalping itu direkam. Jadi tahu pola setiap saham itu seperti apa. Cara belajarnya seperti itu. Karena Bitover nggak ada bukunya Bapak Ibu gitu ya. Jadi direkam, diskusi sama saya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya Bapak Ibu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali tadi di tengah-tengah internet saya macet terus ya. Koneksinya kurang bagus. Next time saya perbarui ya biar bagus. Terus semoga edukasi malam ini bermanfaat ya. Buat yang belum hadir, nanti saya akan kasih rekamannya ya. Saya upload di YouTube. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Semoga bermanfaat ya. Happy cuan selalu. Saya izin stop share.